Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini kalau kalian ngikutin di video pertama Honda Jazz ini, udah saya terangkan bahwa saya habis ngambil Honda Jazz 2011 karena permintaan istri saya. Nah, kemarin kebetulan di waktu beli mobil ini di bagian pintu belakang itu memang sudah ada beberapa klip yang putus. Jadi di bagian pintu belakang itu cukup berisik. Lalu saya udah nyoba di bagian pintu belakang itu diganti klipnya semua. Nah, kebetulan klipnya itu diganti dengan klip khusus ya, dimana kalau misal aslinya ini itu klipnya itu tidak ada busanya atau warnanya hijau atau nggak ada busanya. Nah, saya belajar dari mobil-mobil premium bahwa kayak mobil-mobil CR-V, lalu mungkin kayak mobil Wuling Almas kayak gitu, rata-rata klipnya itu dia ada busanya. Jadi klipnya beda ya dibanding klip originalnya, ini ada busanya. Jadi harapannya itu rating pintu ini bisa hilang. Nah, setelah diganti di bagian belakang itu klip-klipnya sudah diganti semua. Ternyata di bagian interiornya itu masih rattling gitu. Jadi kadang pengguna Honda atau pengguna mobil Honda Jazz ini, kalau kalian punya Honda Jazz tahun 2011 generasi 1, 2, 3, atau mungkin kalian lagi mau beli Honda Jazz tapi Honda Jazz itu berisik menurut kalian, jadi kalian mesti pilih dulu kira-kira berisiknya karena apa gitu. Maksudnya kalau berisik karena kalau misal kena jalan di paving atau kena polisi tidur atau mungkin jalan bergelombang, dia ada bunyi ret gitu bergetar di interiornya, itu jangan langsung kalian pasang peredam gitu. Jadi kalian bisa simak konten ini, tips dari Timothy AG Jog bagaimana membuat mobil Jazz ini atau membuat Honda lah itu bisa menjadi senyap interiornya. Yuk, saya tunjukin klipnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau cobain seberapa ratlingkah Honda Jazz ini, karena mobil Honda itu terkenal dengan rattling interiornya ya. Saya nggak ngerti kenapa di Innova saya nggak menemuin seperti ini, tapi kemarin di mobilio adik saya juga ternyata rattling juga. Di Honda Jazz ini juga ternyata rattling juga. Jadi kemungkinan memang kayak Honda ini punya salah satu kelemahan di mana setelah beberapa tahun dipakai, 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun itu interiornya pada rattling. Nah, salah satunya juga kemarin waktu saya buka di pintu belakang itu memang klip-klipnya udah pada getas ya. Maka dari itu saya ganti yang ini. Nah, kita mau cek gimana. Ini kebetulan di jalan paving ya. Jadi kita mau cek rattlingnya itu seperti apa. Jadi kan bisa dengerin seperti ini ya. Nah, seperti itu, kalian kedengeran atau enggak? Kayaknya ini enggak, yang generasi Honda Jazz ini enggak separah Mobilio, tapi menurut saya masih berisik juga. Nah, itu. Nah, seperti ada suara plastik gitu ya. Maka dari itu kita sudah cobain di sini, kita mau keluar di polisi tidur, kita mau dengerin getarannya itu seperti apa. Nah, jadi kerasa banget tuh ketika melewati jalan seperti ini ya. Ini polisi tidur ya. Nah, walaupun tidak separah Mobilio ya, tapi menurut saya masih cukup berisik kalau dibandingkan dengan Innova saya ya. Entah karena mobil pendek atau gimana. Nah, terkadang berisik itu kan kondisinya macam-macam. Ada yang berisik dari luar, ada yang berisik mesin, ada yang berisik di bagian roda. Nah, kalian mesti kategoriin berisik itu seperti apa gitu. Jangan sampai mobil kalian tuh sebenarnya udah bagus peredamannya dan sudah oke, tapi karena berisik, istilahnya penyakitnya itu kita salah analisa gitu. Padahal yang berisik adalah di interiornya. Kayak gitu. Nah, ini kita lagi polisi tidur, kita mau cobain. Ternyata lumayan senyap. Tidak separah Mobilio, mungkin build quality-nya juga lebih bagus ya. Di Honda Jazz ini secara plastik-plastik, klip-klipnya juga lebih berkualitas sekali. Nah, ini kebetulan kalau kayak gini nih kerasa nih. Nah, itu lumayan kan. Lumayan ada kayak kretek gitu sedikit. Walaupun kalau yang gede nggak kerasa.
Oke, jadi gitu nanti kita mau pekerjain Honda Jazz ini ya, mengganti klip semua. Nanti apakah beda, jadi lebih senyap atau enggak, nanti kita cek video afternya. Oke. Nah, kita mau review Honda Jazz saya setelah diganti klip-klipnya ya. Jadi kalau misal tadinya itu ketika diketok-ketok kayak gini itu rattlingnya berasa heret-heret gitu. Tapi ini sekilas dia sudah berasa nggak ada rattlingnya, berasa kenceng lagi kayak baru. Nah, lalu pastinya kita kan pengen tahu ya, gimana setelah dinaikin. Maksudnya setelah mobil ini dinaikin, apakah rattlingnya itu masih seperti kemarin? Sebenarnya nggak terlalu berisik banget, tapi kalau bisa dikurangin, ya kenapa nggak dikurangin gitu. Kadang bengkel suka berpikir ribet ya. Kalau wah ada getaran di mobil langsung peredam, berisik di mobil langsung peredam gitu. Padahal belum tentu permasalahan di peredamnya. Bisa aja di rattling interior. Nah itu kita langsung cek. Ini kita lagi di jalanan raya, kita mau cek ketika melewati polisi tidur seperti apa bunyi pintunya. Nah ini kita mau melewati itu polisi tidur ya, kameranya bisa ditunjukin tuh ke depan polisi tidur gimana. Saya akan deketin ke pintu. Mantap ya. Ya at least tuh lebih senyap dibanding yang kemarin gitu, walaupun mungkin tidak sesenyap mobil Mercy. Tapi worth it lah dengan kalau nambah budget untuk gantiin klip, karena gantiin klip juga menurut saya nggak mahal. Jadi tuh kemarin kalau kalian mau ganti klip Honda Jazz ini, itu satu pintu kira-kira dia habis 10 klip. Jadi kalau misal kalian mau gantiin bagian pintu depan, kanan, kiri, bagian belakang, kanan, kiri, lalu pintu bagasi, lalu di bagian itu berarti kan total sudah 50 klip. Lalu kalau misal mau ganti lagi, mau upgrade lagi di pilar A, B, C, atas bawah sampai ke pilar C, itu maksudnya yang di bagian bagasi, mungkin kalian bisa ngambil sekitar 70 sampai 80 klip. Itu udah cukup untuk mengganti semua klip di bagian interior. Belum termasuk dashboard ya. Kalau dashboard saya belum cobain untuk ganti klipnya. Itu kita coba tes lagi ya. Nah, ini sudah di polisi tidur kedua, kita langsung cobain dengan kecepatan 30 km per jam. Senyap ya. Senyap, mantap. Rasa mobil baru lagi nih. Beli Jazz 2011, rasa 2020, gimana rasanya coba? Nah ini kebetulan ada kayak putih-putih gitu ya, kita dengerin. Ya lumayan, berkurang. Nah jadi seperti itu ya untuk hasil jadi setelah diganti klip ya. Jadi bisa dibilang budgetnya yang dibutuhkan untuk mengganti klip Honda Jazz ini adalah maksimal itu 240.000 barangnya aja. Jadi kalau misal kalian
menurut saya sangat worth it gitu. Karena kalau kita pasang peredam ya, which is itu ketika menghilangkan rattling itu ternyata tidak bisa. Tapi ini sedikit banyak membantu, sangat membantu saya, buat saya sih, untuk membuat mobil ini jadi rasa baru kembali dengan budget 240.000. 240.000 itu untuk ini ya, untuk barang aja. Jadi kalau misal kalian mau pasang seperti ini, kalian itu bisa datang ke toko variasi atau kalian bisa datang ke bengkel jok terdekat dimanapun kalian berada untuk pemasangan klip-klip seperti ini. Nah kalau kalian di Tangerang ya kalian bawa aja ke AG Jok, ntar kita pasangin. Nah seperti itu, jadi sangat worth it untuk value-nya dengan harga segitu ya. Jadi apalagi kalau kalian nih punya mobil bekas yang kalian nggak pengen jual, atau kalian mau jual sayang harganya lagi jelek, kalian mau upgrade mobil baru jadi lumayan tinggi, nah itu bisa membuat mobil kalian tuh kayak jadi baru kembali. Atau kalian lagi mau ngambil mobil second, tapi kalian pengen kenyamanan rasa mobil baru gitu, jadi kalian bisa ikutin cara saya untuk menghilangkan rattling ini. Nah sebenarnya itu lucu ya, kemarin staff saya, terus relasi saya waktu saya ceritain saya ganti kayak gini loh, hah masa bisa, mereka pada kaget dengan budget segitu ya bisa rasa mobil baru lagi. Saya udah diwanti-wanti, udah lu jualin aja di bengkel Tim, jangan di-share ke YouTube ya katanya. Wah sebenarnya sedikit banyak itu saya bisa jual harga tinggi ya, kalau misal sudah tahu hal-hal simpel seperti ini bisa menghilangkan masalah yang serius. Tapi di channel YouTube saya kan sebenarnya bukan untuk semata-mata mencari keuntungan ya, karena saya pengen memberikan value buat kalian penonton Timothy AG Jok. Jadi kalau kalian menonton itu kalian bisa mendapatkan manfaat gitu, nggak mulu-mulu saya jualan gitu ya. Jadi kalian bisa mendapatkan ini tips-tips otomotif yang memang impactful buat mobil kalian. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian punya mobil yang rattling, nah, kalian silahkan komen di bawah, atau kalian pengen sharing-sharing tentang bagaimana menghilangkan rattling mobil kalian atau berisik interior mobil kalian, itu kalian bisa diskusi aja di bawah. Mungkin dari yang saya sharingkan ini mungkin ada yang kurang atau ada yang perlu disempurnakan, silahkan kalian komen di bawah. Nah gitu aja ya bosku, thank you sudah menonton di channel Timothy AG Jok. Jangan lupa like dan subscribe, dan nge-share juga, dan yang penting nonton sih di video Timothy AG Jok. Thank you bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.